Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillah sahabatku, ketemu lagi bersama kami para pecinta bambu di Nusantara. Alhamdulillah kali ini di hari libur kami kembali mencari keunikan bambu Nusantara sahabatku. Di pinggir persawahan ini sehabis panen ini sudah mulai digarap lagi dan nanti akan ditanami lagi tanaman padi sahabatku. Seperti biasa sahabatku, sebelum kita melakukan aktivitas apapun, bismillahirrahmanirrahim, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena Tuhanmu sahabatku ya. Apapun aktivitas itu, aktivitas pekerjaan, ke pasar atau apapun, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sahabatku, sebelum kita melakukan penelusuran, ada spot rumpun bambu ini di pinggir persawahan padi yang habis panen. Nah, ini nanti kita cek sahabatku di situ ya. Ada segerumbulan bambu ori. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pencarian, mari kita sama-sama bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wakhdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabatku, di sini banyak sekali tanaman pertumbuhan pohon kelor sahabatku ya. Di samping ini untuk sayur kunci, sangat enak, segar, apalagi dengan sambal terasi, ikan asin sahabatku. Dan tentunya daun kelor ini bisa mengobati itu sahabatku, diabetes sama kolesterol kalau nggak salah. Karena sahabat kami, teman kami sakit diabetes, dia mengkonsumsi ini dengan direbus dan diminum airnya sahabatku ya, tiap pagi dan sore sahabatku. Alhamdulillah berkat rebusan daun kelor ini berangsur-angsur sembuh sahabatku. Alhamdulillah berangsur-angsur sembuh sahabatku yang sakit. Tapi ya lumayan harus agak lama sahabatku ya, karena untuk proses penyembuhan itu harus butuh kesabaran. Direbus tiap hari pagi dan sore. Insya Allah dengan rebusan daun kelor ini akan membawa kesembuhan bagi penyakit diabetes. Insya Allah seperti itu sahabatku. Karena sudah membuktikan teman saya sakit, alhamdulillah sekarang sudah berangsur-angsur membaik. Mari kita cek sahabatku, di depan itu ada rumpun bambu ori. Semoga ada rezeki. Apapun itu kita serahkan pada Allah SWT. Kita stop dulu sahabatku ya, kita melakukan proses pencarian. Wow, dari jauh sudah tampak ada rezeki sahabatku, langsung disambut apa ini? Kayaknya ini sabdo, perujungnya ini ada apa ini, juntir atau songgobono sahabatku ya. Wah, cakep ini sahabatku. Kita eksekusi sahabatku sampai habis ini ya. Penampakan itu yang sangat istimewa. Nanti kita cek masuk pakem apa. Kita cari dulu yang lainnya. Nah, sambil nanti kita eksekusi bareng-bareng sahabatku ya. Apapun itu, kita manusia sahabatku hanya bisa berencana, tapi Allah lah yang menentukan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabatku, di atas ini ada ranting mini yang cantik juga. Entah masuk pakem apa ini sahabatku. Nah, ini ada tumpang sarinya kayaknya sahabatku. Nanti kita eksekusi juga mini-mini. Yang penting keunikannya sangat luar biasa. Di sini juga ada kayaknya sambung rogo sahabatku, sambung rogo. Coba kita dekatkan sahabatku. Nah, ini sahabatku ya. Nah, ini cakep juga. Nanti kita
eksekusi bareng-bareng sahabatku. Karena sendirian, nanti kita stop dulu sebelum pengeksekusian. Kita stop dulu sahabatku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita melakukan proses eksekusi. Alhamdulillah sahabatku, setelah proses eksekusi, ini tadi yang di atas tadi sahabatku ya. Ini alhamdulillah ada tumbang sari pesabdo ini sahabatku. Waduh, ada samurakanya lur. Alhamdulillah sambung raganya juga mantap. Sabdo plus tumbang sari. Ini apa ya? Kita rapikan. Oh ya, yang besar tadi sudah diambil. Habis ini kita rapikan juga sahabatku. Dan ini yang di atas yang sambung raganya dari bawah tadi. Ini sahabatku. Badar ini. Alhamdulillah. Ternyata di belakangnya di atas ini sahabatku ada juga nogo satru. Ini sahabatku. Nah, ini kita eksekusi juga habis ini sahabatku. Nah, alhamdulillah. Kita stop dulu. Alhamdulillah sahabatku, setelah kita rapikan ternyata yang tampak sabdo dari sahabatku ya. Yang tampak tolak ruas ternyata dibaliknya ini jalu sahabatku. Lah ini pertumbuhannya di tengah-tengah. Pertumbuhannya di tengah-tengah jalur ya sahabatku. Sehingga ini masuk jalu. Di sini ruas dengan ranting kanan, atasnya juga kanan. Tapi di sini tidak ada ruas. Pertengahannya ini tidak ada ruas sahabatku. Ini tidak ada ruas, hanya ini di setengah. Ini insya Allah masuk jalu sahabatku. Jalu. Tapi dari sini ada ruasnya. Tapi di sini samburosonya ke bawah. Enggak terlihat. Sehingga ini masuk sabdo jalu sahabatku. Alhamdulillah nggak terasa, ternyata ciamik banget dan pecah raga. Alhamdulillah. Kita stop dulu sahabatku. Kita eksekusi yang atas itu tadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabatku, setelah kita eksekusi tamak dari luar tadi seperti ini sahabatku ya. Ternyata ini hanya nogo satu sahabatku. Alhamdulillah, nanti kita review bareng-bareng. Dapat apa saja nanti kita kupas, kita kaji bareng-bareng. Kita belajar dari pesan alam sahabatku ya. Semoga bisa kita belajar tentang keunikan bambu Nusantara, juga tentang pakem-pakem dan filosofinya. Kita kaji, kita jadikan pelajaran agar ke depan bisa lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabatku, kita cek-cek lagi di belakangnya sana, di samping, di baliknya sahabatku ya. Semoga ada yang lebih ciamik. Kita cek-cek lagi sahabatku. Wow, di sini ada tolak ruas yang cowak blur. Mbok api di batang utama ini. Di sini sahabatku. Tolak ruas. Wah, ciamik lur. Alhamdulillah. Ini dari pertama normal sahabatku ya. Pertama pertumbuhannya normal, agak merapat, dan di sini ada merapat yang sedikit. Kalau tumbang sari belum masuk karena belum merapat pat di sini. Di sana ini masuk, terus di sini normal lagi. Tolak ruas sahabatku. Tolak ruas di bambu utama jarang sekali kita temukan seperti ini sahabatku. Tapi kalau kita eksekusi otomatis kita izin kepada yang punya. Terus kita jadikan pelajaran aja pesan alam dari bambu ini. Apa kira-kira? Sering saya sampaikan sahabatku, tolak ruas adalah sahabatku, dimanapun berada kita aktivitas apapun itu sahabatku, kita tidak luput menemui siapapun itu yang kita jumpai. Bisa teman, sahabat, keluarga, anak, atau siapapun sahabatku. Sering saya sampaikan, tolaklah segala rasa-rasa negatif yang akan datang pada diri kita. Rasa itu bisa melalui siapapun itu tadi sahabatku.
Yang awalnya hati kita damai, tentram, bahagia, ayem, tapi karena energi-energi tersebut membuat hati kita keluar dari kedamaian. Kita masuk dalam kesedihan, penderitaan, kemarahan. Ya itulah sahabatku, seperti saya sampaikan, sering juga saya sampaikan bahwa kita hidup itu dihadapkan di 4 waktu sahabatku ya. Kalau kita tidak sedih berarti kita bahagia. Kalau kita tidak enak ya tidak. Kalau kita sehat dan sakit, itulah sahabatku ya. Kalau kita taat juga maksiat. Intinya di 4 waktu. Kalau kita tidak bahagia berarti sedih. Kalau kita tidak taat berarti kita diletakkan pada kemaksiatan. Di 4 waktu itu bagaimana hati kita sahabatku ya? Terkondisi selalu madhep terhadap Allah SWT. Kuncinya tergantung keistiqomahan kita sahabatku dalam menyambungkan rasa zikir kita, ibadah kita, sholat kita. Dimanapun kita berada, kita sambungkan zikir kita terhadap Allah SWT. Maka secara otomatis apabila di 4 waktu itu datang, hati kita tetap bisa menetralisir, tetap sambung selalu terhadap Allah SWT. Itulah bukti kita menolak. Bukti kita menolak segala energi-energi negatif yang akan datang pada kita. Itu bukti menolaknya sahabatku. Karena ya itu tadi, di 4 waktu kita selalu waspada. Dalam kondisi apapun, aktivitas apapun, kita berusaha untuk sambungan hati ini, sambung rasa zikir terhadap Allah SWT. Mari kita review sahabatku hasilnya hari ini. Apapun itu kita syukuri. Yang penting mengalir. Rezeki Allah yang menentukan, kita hanya bisa menerima. Berencana, berusaha dan berencana, Allah yang menentukan, dan kita syukuri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita stop dulu sahabatku, kita bersihkan dulu. Habis ini kita review barang-barang dan kita kaji, kita pelajari. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabatku, setelah proses kita bersihkan tadi, setelah kita review dapat sahabatku ya, alhamdulillah dapat mini-mini, tapi di situ banyak mengandung filosofi dan pelajaran yang dapat kita ambil dari bambu tersebut sahabatku. Yang pertama, kami tadi menemukan sambung rogo ini sahabatku, sambung rogo dari bawah sahabatku yang mengerucut ke atas dengan ruas pendeknya yang meruncing. Ini masuk ke badar sahabatku ya, masuk ke badar sambung rogo. Mini-mini tapi cantik sahabatku. Kalau kita bisa petik sedikit pelajaran dari sini sahabatku, pesan alam. Ini ada sambung rogo, kita sambungkan raga ini sahabatku ya. Dengan bentuk kita bisa melakukan sholat atau ibadah-ibadah yang lain sahabatku ya. Itu bentuk sambungkan raga kita terhadap sang kholik sahabatku ya. Tapi tentunya dengan sambungkan rasa juga. Itu sahabatku. Maaf sahabatku terganggu karena ada kendaraan yang lewat daripada berisik sahabatku ya. Nah ini bentuk kita kaji dari badar ini sahabatku. Ini bambu badar insyaallah. Sambung raga, sambungkan ragamu sahabatku dalam aktivitas apapun, terutama di dalam sholat. Jadi raga kita juga beribadah terhadap Allah SWT atau ibadah-ibadah yang lain sahabatku ya, yang secara syariat diperintahkan oleh Allah untuk melakukannya. Sambungan raga kita dan imbangi dengan sambungnya rasa kita juga terhadap sang kholik. Dengan hati juga selalu merapat, seperti ruas-ruas yang merapat ini, seperti candi yang mengerucut ke atas. Dalam ibadah itu sahabatku, dengan melalui sambung rasa juga, mengerucutlah hatimu, mengerucutlah sampai pada satu titik, yaitu Sang Maha Hidup. Karena semua yang terjadi di alam semesta ini kembalinya adalah kepada Sang Maha Hidup.
innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu gambarannya sahabatku ya. Mengerucutlah hati ini dalam aktivitas apapun, khususnya di saat kita beribadah, baik sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mengerucutlah hatimu selalu terhadap Sang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabatku. Sampai hilangnya titik pada kekosongan, diam dengan hati penuh kedamaian. Alhamdulillah, filosofinya sangat luar biasa, pesan alam dari bambu badar ini, ruas pendek badar. Bambu yang pertama, mohon maaf sahabatku ngeblur, tapi yang penting kita bisa memetik hasil atau pesan alam dari bambu ini. Temuan yang pertama. Temuan yang kedua sahabatku, tidak kalah uniknya, ini bambu badar biasa, tidak ada keunikannya. Keunikannya hanya ada Songobono ujung ini sahabatku. Kita masukkan Songobono ujung aja. Bambu sang penyangga bumi dengan kekuatan lillahi ta'ala, apapun itu bisa kita capai. Songobono biasa sahabatku ya, yang penting keunikannya sangat luar biasa, karena atas kuasanya bambu bisa terbentuk seperti ini. Ngeblut terus lur. Ayo mbah, ini dalam satu rumpun bambu ini tadi sahabatku. Alhamdulillah, temuan yang kedua. Dan temuan yang ketiga sahabatku, Masya Allah, jatuh lur. Sebentar lur. Di pinggir persawahan padi lur, kita reviewnya. Batuk mas yang sahabatku. Dan alhamdulillah ini ketemuan yang ketiga sahabatku. Di sini ada secara keseluruhan kita masukkan apa ya, bisa dikatakan belalai gajah ini sahabatku. Belalai gajah juga insya Allah, karena di sini ada belaraga, sambung raganya. Di baliknya ini sambung raga, sambung raga ke atas. Nah ini sahabatku, ke atas sampai di sini. Nah, berhenti sampai di sini. Ada beberapa ruas pendek di sini. Ini plus-plusnya sahabatku. Ini ada tumbang sari di sini. Tumbang sari, tumbekane pangan. Dan di sini ada sabto. Di sini ada sabto sahabatku ya. Sabto dengan belaraga. Kalau kita bisa mengkaji sedikit dari bambu ini sahabatku, ranting ini. Di sini ada ruas pendek dari bawah normal, terus membentuk ruas pendek. Di sini akhirnya merapat tumbang sari. Dari ruas-ruas pendek ini sahabatku, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, wal asri innal insana lafi khusr, sering saya sampaikan, demi masa, demi waktu, tiap waktu, tiap hari, demi masa itu kau gunakan untuk apa hatimu sahabatku. Kalau aktivitas lahiriah kita boleh melakukan apapun itu sahabatku. Bentuk kita bekerja, bentuk kita melakukan aktivitas lainnya. Dari masa ke masa itu sahabatku, hatimu kau gunakan untuk apa? Menjambungkan rasamu terhadap Sang Maha Hidup, Allah SWT, atau menjambungkan rasamu kepada aktivitasmu. Di saat kita aktivitas kerja, apakah sambungan rasamu terhadap pekerjaanmu, atau hatimu menyambungkan rasamu terhadap Allah yang menguasai pekerjaanmu itu? Kita belajar untuk selalu seperti itu sahabatku, untuk selalu istiqomah mengingat menyambungkan rasa hati kita terhadap Allah SWT. Ruas pendek, demi masa, dari waktu ke waktu itu kita gunakan hati ini selalu merapat terhadap Allah SWT. Merapat seperti ruas dua ini. Ruas dua ini tumbang sari tumbekane pangan. Dengan perjuangan dan doa, dengan ruas ini, dengan rasa dan keimanan, keyakinan mutlak terhadap Allah SWT. Tiap waktu, dalam aktivitas apapun, dalam pekerjaan atau apapun sahabatku, kalau hati kita selalu condong merapat zikir sambung rasa terhadap Allah SWT, dengan perjuangan dan doa ini, maka
apa yang kamu harapkan, apa yang kamu cita-citakan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Insya Allah kesuksesan akan mudah kamu dapatkan, sahabatku. Karena hati kita selalu merapat, bersandar terhadap Allah SWT. Kalau sudah seperti itu, sahabatku, niscaya insya Allah dimanapun kita berada, sabda lutut, ucapan hati kita, ucapan perbuatan kita akan selalu berjalan di jalan kebenaran, berjalan yang selalu dengan berlandaskan nilai luhur, nilai kebenaran, sahabatku. Sabda lutut, ucapanmu dan perbuatanmu selalu berakhlakul karim. Insya Allah seperti itu, sahabatku. Karena bagi jiwa-jiwa yang seperti itu, yang selalu hatinya merapat tiap waktu, tiap masa, hatinya selalu bersandar dan merapat terhadap Allah, bagi si salik yang seperti itu, insya Allah dalam hidupnya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia jalani selalu berakhlakul karim, selalu berucap tentang kebenaran. Dalam berlaku pun dia menjalankan tentang kebenaran. Insya Allah seperti itu, sahabatku. Mini bambu ini, tapi pesan alam yang dapat kita petik, kita pelajari sangat luar biasa. Jangan dilihat bambunya kecil, sahabatku, tapi pesan alam, tapi pesan Allah melalui alam ini, ayat Allah yang diberikan kepada manusia, bagaimana dia bisa membaca. Jangan dilihat bambunya yang kecil, tapi lihatlah pesan dari bambu ini. Apa yang dapat kita pelajari dari situ? Membawa manfaat untuk kita kah? Atau membawa kemudaratan buat semuanya? Membawa kebaikan untuk kita kah? Atau membuat keburukan untuk kita? Kita bisa berpikir yang lebih sehat, sahabatku ya. Kalau di sini membawa kebaikan untuk kita, membawa sisi positif untuk kita, kenapa tidak kita ambil dan kita jalani, sahabatku ya. Tapi kalau ini membawa keburukan negatif buat kita, buang jauh-jauh itu, sahabatku. Anggap hanya sebagai hiburan. Ini intinya untuk pembelajaran diri saya sendiri, bukan untuk siapapun. Intinya buat saya pribadi. Bagi sahabat yang berkenan, mari kita sama-sama belajar, mengkaji dan mempelajari pesan Allah melalui alam, melalui bambu-bambu unik Nusantara. Seperti yang saya sampaikan di bambu ini tadi. Bambu yang temuan yang ketiga. Bambu temuan yang keempat, sahabatku. Bambu temuan yang keempat, sahabatku. Ini tadi tampak dari luar di lumut bambu seperti hanya tolak ruas saja. Karena hari normal dari bawah, sahabatku, normal ya, ruasnya normal. Dan di sini ada dua ruas yang agak merapat, tapi ini masuk tolak ruas kalau dari sini, sahabatku. Seperti yang saya temukan tadi di bambu utama juga ada tolak ruas. Di sana tadi juga kita sedikit mengkaji tentang bambu tolak ruas. Intinya sama dengan itu, sahabatku ya. Di 4 waktu, di saat kita taat, kita melakukan, di saat 4 waktu itu Allah meletakkan kita, kalau tidak taat ya kita melakukan maksiat. Kalau kita tidak bahagia, berarti kita menderita. Di 4 waktu itu, sahabatku, tiap hari selalu kita temui. Tinggal bagaimana hatimu di 4 waktu. Di saat kita taat, yaitu ibadah, apakah hatimu juga menyambungkan rasamu terhadap Allah? Itu yang perlu kita pertanyakan. Di saat kita melakukan maksiat secara lahiriah, mungkin kita judi atau kita melakukan ya maksiat-maksiat yang lain, hatimu menghadap kepada siapa, sahabatku? Menyambungkan rasamu terhadap Allah atau kepada siapa? Kemudian di saat kita bahagia, bersyukurkah hatimu kembali terhadap Allah yang memberikan kebahagiaan? Apakah sudah menerombol ke situ hati kita, sahabatku? Dan di saat kita menderita, kita kembali kepada Allah kah, sahabatku, hati kita? Kita bersandar merapat lagi terhadap Allah atau bagaimana, sahabatku, di saat kita menderita? Maka dari itu, sahabatku, di 4 waktu, di saat kita taat,
di saat kita melakukan maksiat, di saat kita menderita ataupun bahagia. Mari kita sama-sama belajar. Di 4 waktu itu kita sandingkan, kita rapatkan hati kita hanya terhadap Sang Maha Hidup, yaitu zatnya Allah yang membagi antara ketaatan dan kemaksiatan, penderitaan dan kebahagiaan. Jadikan 4 waktu itu tidak ada beda, sahabatku. Mari kita jadikan semua itu tidak ada beda. Diberi kebahagiaan ya biasa saja, diberi penderitaan kita berusaha untuk selalu netral, biasa saja. Kita ibadah ya kita tidak mengagung-agungkan ibadah kita. Di saat kita ingkar, lalai, kita juga selalu kembali kepada Allahu Rabbi. Ini seperti itu. Ternyata bambu ini tadi istimewa, sahabat. Bisa mentolak roh. Ternyata kita balik. Di sini ada jalurnya ternyata, sahabatku. Dari bawah, dari belakang ini tampak jalur. Karena di sini tidak ada ruasnya. Nah, di sini mestinya di sini ruasnya ada di sini. Ruasnya mestinya ada di sini tapi tidak ada. Sehingga dari belakang tampak jalur buser. Ini jalur buser, sahabatku. Mestinya di sini ada ruas tapi tidak ada. Tapi ruasnya menyambung di sini. Ini 2 ruas. Ruas ini berputar membentuk sabdo ternyata dari depan tadi. Nah, terus ke atas. Ini jalur tolak ruas. Pecah raga, luar biasa ini, sahabatku. Bambu ini jalur, sahabatku, bambu simbol kelaki-lakian, seperti ya ibaratnya ayam jago. Kalau dia tidak bisa mengeluarkan taring jalu di kakinya, di tengah-tengah kakinya, belum bisa dikatakan jago yang sempurna, sahabatku. Demikian ini ya simbol kelaki-lakian. Jalu. Pecah raga. Kalau kita bisa mengkaji sedikit tentang jalu, sahabatku. Walaupun dimanapun kita diletakkan oleh Allah, kita tetap membanggakan diri, menandakan bersyukur atas apa yang diberikan kepada kita oleh Allah. Itulah bentuk kaulah yang sejati, menerima dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Mungkin itu, sahabatku, yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada beberapa ucapan kami yang kurang benar dan kurang pas menurut sahabatku semuanya. Sekali lagi, saya manusia biasa, sahabatku. Sama-sama belajar, sama-sama makhluknya Allah. Jadi pasti ada salah dan kurangnya. Maafkanlah apabila ada. Buang jauh-jauh apabila ada keburukan, ada sisi negatifnya dari ucapan kami. Buang jauh-jauh, ambil sisi positifnya saja, sahabatku. Kalau dirasa ini bermanfaat, mari kita sama-sama belajar dari ayat alam tadi, dari pesan bambu, dari ayat Allah yang disampaikan melalui bambu. Mari kita pelajari agar selalu istiqomah sambungan rasa ini terhadap Allah SWT. Seperti itu, sahabatku. Aktivitas apapun, jadikanlah itu nilai plus, nilai ibadah terhadap Allah, sahabatku ya. Sekali lagi, doaku buat sahabatku semuanya, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, keberkahan fitni wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, hidayah siratal mustaqim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jangan lupa bahagia, sahabatku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.